Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, Ibu minta kalian untuk berdiri dulu. Ya, Ibu. Oke, kalian bisa tadi Ibu bilang selamat pagi, jawabnya apa? Pagi luar biasa. Dan kalau misalkan Ibu bilang apa kabar hari ini, jawabnya apa? Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Yes. Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Yes. Oke. Silakan dulu. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Oke, Febri silakan angkat doa. Teman-teman mari kita semua berdiri. Marilah kita siapkan hati berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sama-sama Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan maafkanlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan pada kami. Dan jangan memberikan kami cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari dosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah belajar tadi? Sudah, Ibu. Nah, jadi topik pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang norma dalam kehidupan. Sekali lagi bersama-sama. Norma dalam kehidupan. Oke. Sebelum ke materinya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama, kita mampu menjelaskan pengertian norma dengan benar. Yang kedua, kita mampu menyebutkan minimal 3 jenis norma yang berlaku dengan tepat. Dan yang ketiga, kita mampu menyebutkan minimal 3 contoh norma dalam kehidupan sehari-hari secara lisan atau tertulis dengan benar. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke. Sebelum ke materinya, Ibu mau tanya dulu. Ada tidak yang pernah dengar kata norma? Atau mungkin ada yang tahu apa sih itu norma? Oke, Jesse, apa? Aturan. Iya. Tepuk salut dulu untuk Jesse. Tepuk salut. Salut. Jadi norma itu adalah aturan atau norma yang mengatur perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi norma itu dia yang mengatur bagaimana cara kita bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan tidak ada norma, kira-kira apa sih yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Apa? Berantakan. Ayo apa lagi? Amburadul. Ya. Jadi aturan itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Dia yang mengatur bagaimana cara kita bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Norma itu berfungsi sebagai acuan tentang apa yang dianggap baik, benar, pantas dan boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Nah, di sini juga nanti Ibu akan menampilkan kira-kira apa saja jenis-jenis norma. Ada yang tahu apa saja norma dalam kehidupan kita? Kesopanan. Norma agama, Ibu. Norma agama, apa lagi? Dan apa lagi? Norma sosial. Ternyata kelas 5 ini kita semua ya. Iya, Ibu. Bisa. Jadi siapa yang tahu apa itu norma agama? Norma yang mengatur dalam agama. Norma yang masalah. Tepuk salut dulu untuk saya. Tepuk salut. Salut. Salut.
Nah, kalau begitu kira-kira apa sih contoh dari norma agama? Ayo, Berdoa dulu. berdoa. Ayo, apa lagi? Beribadah. Oke, beribadah. Iya. Coba perhatikan sini. Nah, norma yang berasal dari ajaran Tuhan. Nah, dia sanksinya itu bersifat spiritual, dosa atau pahala. Jadi kalau misalkan kita melanggar aturannya, nah, apa yang akan terjadi? Apa yang akan dapat? Dosa. Ya tidak. Tapi kalau misalkan kita menjalankannya itu sesuai dengan ajarannya, yang akan kita dapat adalah pahala. Nah, coba perhatikan gambar yang pertama. Ini orang yang sedang Berdoa. oke. Jadi lagi apa? Berdoa sama makan. Kalau ini sama doa yang depan, hanya beda agama. Kalau ini untuk Katolik, ini untuk Muslimnya. Oke. Terus untuk norma kesusilaan. Ayo, siapa yang tahu? Norma kesusilaan. Ada yang tahu? Tidak tahu? Nah, jadi norma kesusilaan itu norma yang berasal dari hati nurani. Nah, jadi norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Kira-kira apa sih contohnya? Berkata jujur, Ibu. Berkata jujur, ayo apa lagi? Tidak berbohong. Tidak berbohong, apa lagi? Tidak Bersikap menyakiti. baik. Jadi itu adalah contoh-contoh dari norma kesusilaan. Nah, yang ketiga norma kesopanan. Ada yang tahu apa sih norma kesopanan? Norma yang saling menghargai satu sama lain. Oke, ayo siapa lagi? Nah, norma kesopanan adalah aturan yang berasal dari kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Nah, contohnya itu berbicara sopan, memberi salam kepada guru, dan menghormati orang yang lebih tua. Jadi, kalau misalkan ada yang misalnya kita lewat di depan orang yang lebih tua dari kita, ataupun adik-adik yang di bawah kita, atau teman sebaya, jadi harus berkata Teguh. oke, teguh. Iya, baik. Jadi kalau misalkan itu siapa sih jadi bicara dan begitu, harus teguh. Dan yang terakhir ada norma hukum. Jadi norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan memiliki sanksi tegas. Jadi norma hukum ini norma yang dibuat oleh pemerintah dan dia juga memiliki sanksi yang tegas. Jadi siapapun yang melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah akan mendapatkan sanksi. Jadi mari kita sama-sama menaati aturan yang berlaku di kehidupan kita. Contohnya itu menaati rambu lalu lintas dan tidak merusak fasilitas umum. Nah, pentingnya norma dalam kehidupan kita. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, jadi norma itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Dia yang mengatur bagaimana sih cara kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga Ibu akan menerapkan beberapa contoh norma dalam kehidupan sehari-hari, dan bagiannya itu akan dibagi dalam menjadi 3 bagian. Yang pertama di rumah, dan yang kedua di sekolah, dan yang ketiga di masyarakat. Dan yang pertama di sini di rumah. Jadi norma yang ada di rumah adalah aturan atau kebiasaan yang harus dipatuhi oleh anggota keluarga agar kehidupan di rumah menjadi rukun dan harmonis. Norma ini mengajarkan kita sebagai anak bagaimana cara menghormati orang tua dan saling menyayangi antara anggota keluarga. Contohnya membantu orang tua, berkata jujur, dan berdoa sebelum tidur. Siapa di sini yang tidak suka membantu orang tua di rumah? Tidak ada Ibu suka membantu orang tua sendiri. Oke, pintar. Jadi wajib harus membantu orang tua di rumah. Iya, Ibu. Tidak boleh tidak. Iya, Ibu. Nah, kalau di sekolah, norma di sekolah adalah aturan
aturan yang harus dipatuhi oleh semua siswa, guru, dan warga sekolah agar kegiatan belajar berjalan dengan tertib dan lancar. Jadi, norma yang di sekolah itu ditaati oleh kita semua warga yang ada di lingkungan sekolah. Contohnya itu apa? Datang tepat waktu. Ayo, siapa lagi? Mengikuti apel bendera. Oke, ayo siapa lagi? Bagian sini dulu. Ya. Menggunakan seragam rapi, ya. Bersih ruang kelas ini. Oke. Jadi semua yang kalian sebutkan contoh-contohnya itu benar. Dan yang ketiga, di masyarakat. Nah, norma di masyarakat adalah aturan yang berlaku di lingkungan tempat tinggal agar kehidupan bersama menjadi tertib, aman, dan damai. Contohnya itu apa? Ikut gotong royong. Apa lagi? Musyawarah. Ayo, apa lagi? Menaati aturan lalu lintas. Nah, dengan menaati norma, kita akan menjadi hidup lebih tertib dan teratur. Dan yang kedua, merasa aman dan nyaman. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Dan yang keempat, disayang guru, orang tua, dan masyarakat. Jadi, kalau misalkan kita itu menaati norma, yang akan terjadi itu kehidupan kita akan menjadi harmonis. Apalagi? Perasaan nyaman, damai. Oke, iya. Jadi, mari kita sama-sama menaati aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kira-kira apa sih? Atau bagaimana kalau misalkan kita tidak menaati aturan? Nah, kalau misalkan kita tidak menaati aturan, yang akan ada itu apa? Pertengkaran. Pertengkaran. Ayo apa lagi? Oke, ayo apa lagi? Yang sebelah sini dulu. Oke, ayo apa lagi? Mendapatkan teguran dan hukuman, Ibu. Jadi, nanti kalau misalkan kita itu tidak menaati aturan, yang akan terjadi itu seperti yang sudah teman-teman sebutkan tadi. Jadi wajib sekali untuk kita menaati aturan. Ya, Ibu. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ibu. Tidak ada? Ya, Ibu. Dan kalau misalkan kalian tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan soal-soal yang akan Ibu kasih. Dan gunakan kelompok yang sudah pernah kita bagi. Ya, Ibu. Jadi perhatikan baik-baik. Cara pengerjaannya itu, tulis nama anggota kelompoknya bagian atas. Habis itu jawabannya nanti diisi dalam kotak ini saja. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Iya. Silakan dikerjakan bersama-sama ya. Diskusikan dengan teman. Ya, Bu. Iya, dan itu nanti akan dipresentasikan. Iya, di depan. Ibu mana kebidunya?
lagi kerja, jangan buat yang lain-lain selain mengerjakan tugas. Ayo. Ayo. Permisi Bu, ada yang bertanya. Woi, Ibu ya, Pak. Ibu. Ibu ada yang mau tanya. Ini Kak Ibu, yang nomor berapa Ibu? Sebutkan dua macam norma yang ada di masyarakat Ibu. Ini contohnya atau sebut norma ya sudah. Sebutin aja. Norma agama. Oleh masyarakat. Sudah Bu. Baru kali. Kelompok ini sudah? Oke, misalkan sama teman ya. Jadi kelas sendiri. Yang di belakang sudah? Ada yang sudah? Saya Bu. Sudah Bu. Kali Bu. Kelompok ini sudah? Ya. Sudah? Sudah atau belum? Belum. Kalau belum, Sudah Ibu. sudah? Ya sudah mereka mulai. Sudah? Sudah Ibu. Sudah? Sudah. Kalau begitu, kelompoknya kamu dulu yang presentasi. Lagi sama-sama. Pasar. Oke, dengarkan teman yang di depannya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok Anggrek. Ini presentasikan hasil kerja kami. Pertanyaan pertama, sebutkan dua macam norma. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa itu norma. Menurut kami, aturan atau pedoman hidup yang harus ditaati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sebutkan dua macam norma yang ada di masyarakat. Yang pertama ada norma agama dan norma hukum. Yang ketiga, berikanlah contoh norma yang biasa diterapkan di sekolah. Yang pertama norma kesopanan, dua norma kesusilaan. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, karena waktu kita terbatas, Ibu mengharapkan kalian mengerjakan tugas secara baik-baik, lalu dikumpulkan di depan. Siap, Bisa? Ibu. Nah, kalau begitu, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Ayo. Saya Apa? jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini dari Ibu bahwa norma itu harus berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa norma, kehidupan kita akan hancur, akan berantakan. Tepuk tangan dulu untuk Kakak Ican. Nah, jadi harapannya Ibu, semoga apa yang sudah Ibu berikan hari ini dapat kalian lakukan atau dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sepakat? Karena di awal pembelajaran tadi kita memulai itu dengan doa, Ibu minta juga satu orang memimpin kita dalam doa
penutup. Oke. Habis kami yang pantas diperlukan. Teman-teman, marilah kita siapkan hati yang berdoa dalam rangka Hari Yesus. Sama-sama Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Allah, berdoakanlah bagi dosa ini sekarang dan pada waktu kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Bu.